God is good, God is good. Saudara, sebelum saya berdoa, saya mau menyampaikan ada berita duka, saudara, yaitu beberapa hari yang lalu, hari Rabu kalau tidak salah ya, Papa dari Lisa Sudarsono, Papa mertua dari Pak Iwan, kembali ke rumah Bapak di Indonesia dalam usia 87 tahun. Dan kami menyatakan turut berduka cita juga untuk Jessica dan Albert Suparman, James and Sharon, Matthew dan Melissa, Patricia and Samuel Sugianto, dan juga orang tua dari Patricia dan Samuel yang adalah adik dari Ibu Lisa, yaitu Lydia dan suaminya Michael. Saudara, waktu saya telepon dengan Pak Iwan, saya omong what happened, dan dia cerita ada satu yang mengharukan buat saya, dan dia bilang begini, itu Papa nanti minta, udah pesen-pesen dia kalau meninggal, dia minta untuk dimakamkan di sebelah makam dari misionaris yang menginjili dia many years ago. Wow. Jadi waktu papi saya meninggal 7 minggu yang lalu, dari tempat rumah duka ke pemakaman mungkin 1,4 jam ya. Itu cukup jauh. Dan waktu saya dengar ini kira-kira 4 jam. Karena apa? Karena dia minta, dia ingat saudara waktu dia many years ago, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa ya. Saudara, saya percaya Tuhan mau ingatkan kepada kita semua bahwa satu hari saya masih ingat papi saya ngomong begini, sekarang kita nganter orang, tapi satu hari kita akan diantar. And saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada Pak Iwan, Lisa, dan Michael dan Lydia dan semua cucu-cucu. Amin saudara. Saudara bisa memberikan encouragement juga nanti selesai kebaktian. Puji Tuhan. Haleluya. How many of you are ready for the word? Saya sudah, Tuhan taruh firman ini dalam hati saya dan saya terus study lagi, saya gali lagi dan saya mendapat rema dari Tuhan, dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah satu firman yang menurut saya akan memperlengkapi, mempersiapkan, melatih kita semua untuk menjadi orang-orang yang terampil dan orang-orang yang menjadi steward atau pengurus dari keuangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin saudara. Saya akan menyampaikan isi hatinya Tuhan aja kepada Anda semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami firman yang hidup. Engkau memberikan kepada kami satu rema, satu pewahyuan, supaya bukan hanya saja kami mendengar apa yang kami pikir kami sudah dengar, tapi kami akan mendengarkan a fresh word. Saudara, saya mengajak Anda semua, baik yang hadir di sini maupun yang join dari online, untuk mengizinkan Roh Tuhan bicara kepada Anda. Karena ada kalanya tanpa sadar kita bisa, justru karena kita merasa kita bisa melihat, kita nggak bisa melihat. Tuhan Yesus katakan demikian pada orang Farisi. Karena kamu bisa melihat, tapi kamu itu buta, dia bilang. Jadi jangan sampai kita demikian. Jangan sampai kita merasa kita sudah tahu, padahal kita belum tahu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan pewahyuan demi pewahyuan, penyingkapan demi penyingkapan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita bisa menjadi perlengkapan senjata untuk kita menghadapi kehidupan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu.
untuk menjadi penyambung lidah dari Engkau sendiri, dan Engkau siapkan semua umat-Mu yang mendengarkan untuk mempunyai telinga yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, semua umat Tuhan berkata, amin. Amin. Saudara, tema gereja kita tahun ini apa saudara? Expectation. Tentunya Anda sudah ingat dan bahkan menghafal ayat ini yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dan minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang sebetulnya ada banyak breaking mindset. Apa itu breaking mindset? Supaya mindset atau pola berpikir kita yang dulu yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan itu dirubah. Amin saudara. Karena seringkali kita mau mengalami pengharapan, tapi tahu nggak saudara, kalau saudara nggak suka dengan hidup Anda yang sekarang ini, dengan apa yang Anda alami sekarang ini, mulai merubah bagaimana Anda berpikir. Karena waktu Anda merubah bagaimana Anda berpikir, maka Anda akan berubah membuat keputusan. Jadi mulai saat ini saya berharap bahwa saudara semua mulai mengizinkan firman Tuhan masuk dalam pikiran kita. Karena saudara, apa yang kita pikirkan itu menjadi pilihan. Apa yang menjadi pilihan kita itu menjadi tindakan. Anda bisa di sini karena Anda mikir Anda akan ke sini. Betul saudara? Dan saya melihat bahwa kalau bicara mengenai expectation, ini ada hubungannya ternyata begini saudara. Di dalam buku Yohanes pasal yang pertama, Yohanes menuliskan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman, katakan firman. Firman itu adalah Allah. Kata firman di situ adalah dalam bahasa aslinya itu logos. Nah, dari kata logos itu bahasa Inggrisnya itu logic. Katakan logic. Logic itu bagaimana kita berpikir, ya. Jadi ternyata dari mula-mulanya itu apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan itu terjadi. Kalau yang kita pikirkan lalu akan membuahkan satu tindakan, satu perbuatan, satu action. Tapi kalau apa yang dipikirkan Tuhan itu terjadi, saudara. Yang dipikirkan langsung terjadi, saudara. Itu sebabnya ayat ini mengatakan dalam bahasa Indonesianya, karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan-rancangan itu dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya plans, tapi thoughts. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Nah itu sudah terjadi. Sudah disediakan buat saudara dan saya. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh worship leader dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah disiapkan, sudah disediakan. Jadi bukannya akan disiapkan, bukannya sedang dipersiapkan, berarti semuanya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan buat semua yang mengasihi Dia. Jadi sekarang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan itu sudah ada, sudah tersedia, nama Anda ada di sana, rencana Anda ada di sana, semuanya ada di sana. Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan. Are you with me? Jadi mulai dari pola berpikir kita, mulai dari bagaimana kita berpikir. Jadi mulai sekarang saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Anda yang join di online juga mulai berpikir dan membuat keputusan untuk kehidupan Anda. Jangan sampai kehidupan Anda memutuskan keputusan-keputusan yang Anda akan lakukan. Jangan sampai kehidupan ini memaksa Anda, tapi Anda sebaliknya, Anda berpikir untuk membuat keputusan untuk kehidupan Anda. Are you with me?
Karena ada orang yang kalau belum terpojok belum mikir. Kalau belum ngalamin yang susah, belum ngalamin yang mengagetkan, belum mikir. Tapi begitu ada shock, begitu ada tragedi, begitu Anda terpojok, baru mulai mikir. No, itu namanya kehidupan membuat Anda baru mikir. Jangan saudara, mulai sekarang mikir. Karena apa? Expectation. Itu adalah satu hal yang sangat amat luar biasa. Yang Tuhan sudah berikan dan Anda perlu mengingat bahwa Tuhan memberikan logik, Tuhan memberikan kita apa yang Dia sudah sediakan, itu benar-benar rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu saya mulai satu seri yaitu Joy of Giving. Bagaimana kita ada sukacita dalam memberi. Sukacita dalam memberi. Tapi saudara, saya melihat begini saudara, bagaimana kalau Anda mau memberi, ya, tapi tiba-tiba ada konflik antara hati saudara dengan pikiran saudara. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Semua kita rasanya pernah. Dalam hal apapun, membuat keputusan dalam pekerjaan, dalam bisnis, cari suami, cari istri, untuk sekolah, ambil major apa, decide apa. Itu saudara, hati rasanya demikian, tapi di kepala ini kadang-kadang ada konflik. Bagaimana kalau saudara mendengarkan the joy of giving, sukacita dalam memberi, tapi apa yang terjadi kalau nggak cocok hati saudara dengan pikiran saudara? Hati mau memberi, tapi pikiran mau mulai bicara kepada Anda. Nggak cukup loh. Nggak cukup nih. Nggak cukup. Minggu lalu saya sudah katakan mengenai perpuluhan yang nanti akan kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi perpuluhan itu basically adalah 1/10 dari kita punya income, kita punya pendapatan. Jadi 1/10 ini Tuhan bicara kepada umatnya. 1/10 itu ya sama kepada semua orang, ya sama, katakan sama. Ngomong kanan kiri sama. Jadi kalau Anda menghasilkan $100, perpuluhannya berapa? $10. Kalau Anda menghasilkan 1.000, 100 nih, dari 10 jadi 100. Lah income-nya banyak. Ya, dapat increase. Amin saudara. Nah kalau 100.000. 10.000 nih. Kalau 1 juta. Nah sebetulnya kita melihatnya 10 atau 100 atau 10.000 atau buat Tuhan itu sama. 1/10 aja. Dan buat Tuhan itu sama basically apa? Basically yang Tuhan katakan itu ialah saya mau tahu isi hati kamu. Tapi aku ini, Tuhan itu mau memberkati saudara. Saya selidiki saudara, kata berkat, memberkati, diberkati, berkat-berkat. Itu ada 515 kali ditulis di dalam Alkitab. Dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Jadi kalau saudara masih berpikir nggak cukup. Coba sekarang izinkan ada breaking of mindset. Breaking of mindset, bagaimana Anda melihat Tuhan buat Anda. Are you with me? Ngikutin ya. Jadi saya percaya mulai hari ini kalau Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja, pola berpikir Anda dari tadinya, kalau tadinya Anda punya pikiran nggak cukup, maka Anda akan beralih menjadi cukup. Dan bukan hanya berhenti sampai cukup, tapi lebih dari cukup. Bahasa Inggrisnya abundance atau berkelimpahan. Ada orang yang bilang begini, saya sih jadi orang Kristen cukup-cukup aja pastor, nggak usah berkelimpahan. Saya pernah dengar kesaksian dari Mark Gorman, dia pernah melayani di gereja kita many years ago. Dia katakan demikian, kedengarannya baik itu, pokoknya saya cukup aja deh, cukup aja. Saudara, ternyata dia bilang begini, jangan-jangan kalau Anda mempunyai sikap yang demikian, itu Anda egois. Karena cukup, buat saya cukup. Kalau Anda cukup aja, Anda nggak akan bisa nolong orang. Anda nggak bisa nolong buat pekerjaan Tuhan. Anda nggak bisa tolong buat, Anda semuanya cukup aja. Wow,
Ini adalah salah satu breaking of mindset. Tuhan nggak mau kita berkekurangan, Tuhan nggak mau kita itu hanya cukup, Tuhan mau supaya kita itu lebih dari cukup. Siapa yang suka lebih dari cukup? Oke, nggak semuanya. Yang lain mungkin masih di yang kedua atau yang pertama. Saya berharap supaya Anda mulai ya mengizinkan Roh Tuhan bekerja. Karena apa yang akan saya sampaikan di sini bukan untuk message pribadi, bukan untuk saya sampaikan saudara bahwa kalau berapapun Anda memberi buat gereja Tuhan, Anda beri berapapun saudara, itu nggak akan membuat the pastoral team, saya adalah salah satu pastoral team, menjadi lebih kaya. Enggak saudara. Karena kita semuanya ini berdasarkan salary. Kita semua termasuk saya. Ya. Jadi maksudnya begini saudara, jangan sampai Anda pikir, aduh ini kalau kasih segini kebanyakan nih. Dah, pastornya mobilnya itu dia naik perpuluhan saya. Nggak ada yang begitu saudara. Not me, not Pastor Tom, not Pastor him, not Pastor Dion, semuanya nggak ada saudara, nggak ada sama sekali. Jadi bahkan saudara tahu ya bahwa kita membuat laporan setiap tahun. Jadi Anda tahu, jadi Anda perlu secure bahwa kita ini di gereja ini mengenai keuangan, jadilah Anda tuh aman. Itu sebabnya saya juga ngomong mengenai keuangan, saya juga santai aja saudara, nggak pressure. Karena apa? Saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang many years ago, saya pergi ke Korea, Dr. Yonggi Cho, dia itu gereja yang terbesar di Korea. Waktu itu, wah gerejanya besar sekali saudara, waktu saya diajak tur itu ya, building mungkin berapa ya, 12 lantai, building. Dia bilang, oh ini building untuk children ministry. Waduh kita ini children ministry classroom. Dia satu building itu children ministry, lalu tower lagi ya untuk youth. Wah semuanya itu ya, waktu ada kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, ini Dr. Yonggi Cho baru meninggal kira-kira 3 minggu yang lalu ya. Dia waktu kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, salah satu pastor ada yang tanya, waduh ini di gereja kamu itu ada berapa millionaires? Dia langsung jawab, 187 millionaires. 187. Banyak benar ya, 187. Lalu pastor yang nanya itu dia bilang, saya heran kenapa Tuhan gak kasih saya 1 aja milioner di gereja saya. Lalu Dr. Cho dia jawab demikian, Tuhan juga gak kasih saya milioner. Saya menumbuhkan mereka. Saya harap Anda nangkep ini. Saya tangkep apa yang saya belajar tahun 95 waktu saya ke Korea. Dan mulai saat itu sampai sekarang saya ini tujuannya untuk menumbuhkan Anda. Supaya Anda yang tadinya nggak cukup, yang tadinya hutang, bayar hutang lunas. Nggak ada hutang. Yang tadinya nggak cukup jadi cukup. Dari cukup jadi berkelimpahan. Waktu berkelimpahan jangan sombong. Jangan lupa Tuhan. Ya, jangan terlalu sibuk nggak ke gereja. Ingat saudara, ini karena semuanya ini dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan karena dialah yang dia yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin saudara. Jadi dia saudara. Oke, praise the Lord. Nah jadi saudara, Tuhan menyediakan, itu adalah judul saya hari ini. Katakan Tuhan menyediakan. Lagi katakan Tuhan menyediakan. Oke, Tuhan menyediakan. Praise the Lord. Nah, kita akan melihat hari ini ayat dari buku Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Ini janjinya Tuhan kepada Abram. Pada saat itu namanya masih Abram, ya, belum Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan
Ayo saudara, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan, nah ini berhenti sini dulu. Dan engkau akan, Anda perlu tahu di sini. Jadi jangan Anda langsung shut off your mind. Waduh, ini prosperity gospel. Saya mau jelaskan kepada saudara, ini prosperity preacher, prosperity. Saudara, apakah salah prosperity gospel? Menurut saya nggak salah. Yang salah ialah waktu Anda diberkati, mandek di Anda. Janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Supaya engkau menjadi berkat. Halo? Jadi namanya itu bukan sekedar prosperity gospel, tapi prosperity with a purpose. Berkelimpahan dengan satu tujuan. Berkelimpahan ada tujuannya. Dan tujuannya itu apa? Anda lihat di sini. Supaya engkau menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu. Wow. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Nah, di sini Anda perlu lihat, wow, ternyata rencana Tuhan begitu besar akan terjadi apa enggak nih dalam hidupnya Abram. Coba kita lihat ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu paling sedikit ada 2.000 kali. Berapa kali, saudara? 2.000 kali, ya, paling sedikit 2.000 kali dituliskan mengenai apa? Mengenai perpuluhan, mengenai persembahan khusus, mengenai benih, mengenai memberi, mengenai warisan, mengenai harta, mengenai bendahara, mengenai sedekah, mengenai uang, mengenai kita menjadi orang yang generous, bermurah hati, mengenai kelimpahan, mengenai dirham yang hilang atau uang yang hilang, banyak lagi, 2.000. Bahkan nggak kebetulan saudara kalau Tuhan Yesus itu dia memilih salah satu muridnya, namanya siapa namanya? Yudas, yang dia itu adalah bendahara, saudara. Jadi kata yang berhubungan dengan itu semuanya ada 2.000 kali lebih, saudara. Bicara mengenai lahir baru, katakan lahir baru. Lahir baru itu cuma ada 4 kali di dalam Alkitab, born again. Born again itu hanya ada 4 kali. Nah, apakah kalau hanya disebutkan 4 kali itu berarti nggak penting? Biarpun hanya disebutkan 1 kali, kalau disebutkan di Alkitab itu berarti penting, kita perlu perhatikan. Born again, lahir baru itu penting, ya, penting. Karena Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus, dia katakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi born again itu sangat penting, ya, sangat penting. Namun, katakan namun. Tapi, bahasa lainnya itu tapi, katakan tapi. Tapi setelah orang dilahirkan kembali, kebanyakan orang itu stuck, nyangkut atau seperti terikat, ya, trap, terjebak dengan masalah keuangan. Sudah lahir kembali, tapi mengenai keuangan nyangkut. Jadi walaupun born again itu hanya 4 kali dituliskan, kalau bicara mengenai harta, warisan, perpuluhan, persembahan khusus, benih, itu dituliskan lebih dari 2.000 kali, berarti itu kita perlu memperhatikan. Karena ada orang yang sudah lahir kembali, pikirnya nanti pokoknya sekarang saya udah beres, yang penting nanti kalau saya mati saya masuk surga. Saudara, banyak orang yang mikirkan nanti aja masuk surga, tapi selama hidup di dunia ini nggak keru-keruan. Tuhan mau supaya ya kita, kalau kita kembali ke rumah Bapa bersama-sama dengan hadirat Tuhan, tapi selama kita hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Are you still with me? Yes. Saya belajar lagi begini, saudara, ternyata keuangan, lagi katakan keuangan. Keuangan itu bicara mengenai banyak hal yang sangat penting sekali. Bicara mengenai satu hal yang sangat penting, saudara. Tahukah saudara bahwa keuangan, ini mungkin ada saudara yang mikir nih apa, nanti deh ya. Apa ya nanti ada ini.
Tahukah saudara bicara mengenai keuangan ya, uang itu bisa mempengaruhi pernikahan Anda. Keuangan bisa mempengaruhi apa lagi? Pekerjaan Anda. Kalau Anda kerjanya, Anda pergi kerja mikirnya gaji, bonus, benefit, nggak mau menjadi pekerja yang baik untuk Tuhan, maka Anda susah dapat promosi. Tapi kalau sikap Anda itu yang Anda lakukan seperti kepada Tuhan, maka fokus Anda bukan di uang lagi, maka Anda akan terus dapat promosi. Tahukah Anda bahwa keuangan itu bisa mempengaruhi kesehatan Anda? Maksudnya gimana? Coba kok yes aja. Bener yes, ngerti nih. Karena uang itu Anda bisa stres. Nggak ada uang, stres. Ada uang, bisa stres juga. Nggak ada uang, lebih stres. Ada uang, orang bisa dekat sama Anda. Nggak ada uang, orang ada yang menjauh dari Anda. Karena uang bisa stres, Anda bisa kehilangan teman, bisa kehilangan keluarga. Uang itu sangat amat penting sekali, saudara. Nggak heran kalau ditulis sampai lebih dari 2000 kali. 2000 kali, saudara. Nah, saya belajar bahwa orang-orang Farisi membuat kesalahan. Tahu orang Farisi? Tahu nggak, saudara, bahwa orang Farisi itu kasih perpuluhan loh? Halo? Tapi orang-orang Farisi membuat kesalahan dengan mencoba mentaati perintah-perintahnya Tuhan tanpa mengenal Tuhan yang memberikan perintah. Orang Farisi memberi berpuluhan. Dia mencoba untuk mentaati perintah-perintah Tuhan tanpa mengenal Tuhan yang memberikan perintah. Jadi kita perlu tahu di sini. Ini baru ayat yang kedua dan yang ketiga ini ya yang kita baca. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Are you still with me? Oh God. Mari kita baca sekarang. Maju cepet ini ya. Kalau tadi namanya Abram, sekarang namanya Abraham. Kalau tadi pasal yang ke-12, sekarang pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22, ini yang terjadi begini dituliskan. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Terjemahan lain menguji. Terjemahan bahasa Inggris tested. Jadi bukan dicobai tapi dites. Beda, saudara, dites. Abraham, ia berfirman, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham. Jadi namanya sudah Abraham ya. Sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bedanya antara pasal 12 dan pasal 22, yang satu namanya masih dipanggil Abram, pasal 22 Abraham. Ya, ada bedanya. Satu hari saya diundang untuk menghadiri pesta perkawinan perak. Berapa tahun itu, saudara? Lagi lihat, lalu kedua mempelai yang sudah menikah 25 tahun potong cake ya. Saya mau tanya sama saudara, bedanya apa, saudara, wedding cake dengan silver anniversary cake? Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Bedanya itu 25 years. Bedanya antara pasal 12 dengan pasal 22 itu 25 years. Bedanya setelah dapat janji, enggak langsung terjadi. Abram harus menjalani hidupnya
Jadi saya mau Anda melihat di sini, saya mau mengajarkan kepada Anda bagaimana ujian yang dialami oleh Abraham itu bisa menjadi hal-hal yang Anda perlu renungkan. Siapa tahu Anda mengalami seperti yang dialami oleh Abraham yang saya akan sebutkan di sini ya. Karena ada hal-hal yang kunci yang kita perlu tilik di sini. Anda bisa bayangkan di sini dituliskan setelah semuanya itu. Berarti Anda perlu baca antara pasal 13 sampai pasal yang ke-21. Setelah semuanya itu, semuanya itu ya. Dia mengalami hal ini, Saudara. Dia diuji oleh Tuhan. Wow. Di sini dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Gampang apa enggak, Saudara? Bayangkan kalau Anda punya anak. Kalau Anda enggak punya anak, bayangkan yang perlu dikorbankan adalah orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai. Atau barang yang Anda sayangi, Anda treasure. Tuhan bilang, gimana kalau saya minta itu buat saya? Saya mau ajarkan saudara bahwa yang dialami oleh Abraham lebih daripada sekedar barang, tapi anak yang sudah nunggu 25 tahun, anak janji. Saya bisa bayangkan mungkin kalau Anda mengalami seperti yang Abraham alami, Anda akan berpikir begini. Anda akan berpikir, seingat saya ini selama bertahun-tahun ini saya nggak memberontak loh sama Tuhan. Apakah Tuhan menghukum saya ya? Saya salah apa ya? Apakah saya kurang murni? Apa ya? Saya cinta Tuhan loh, saya setia, saya melayani. Saya ikut Tuhan. Yang saya alamin semuanya ini dari Tuhan apa dari setan ya? Karena ada hal-halnya yang Anda pikir sebagai orang percaya, Anda tahu bahwa Anda ini punya authority untuk rebuke. Anda rebuke, tapi kok masih ada ya? Sebagai orang percaya, Anda punya otoritas ya. Tapi waktu Anda rebuke, ternyata nggak pergi, mungkin, nggak selalu ya. Mungkin aja itu dari Tuhan, saudara. Saya bisa bayangkan kalau Abraham waktu itu berpikir demikian, dia akan rebuke, ini bukan dari Tuhan. Karena pada saat itu ada banyak orang di zamannya Abraham yang mengorbankan anaknya untuk Baal mereka. Jadi Abraham itu bisa mendengar dengan teliti sekali. Nah, saya mau ajak saudara waktu saya bacakan ayat ini, Anda jangan berhenti lalu pikir mengenai, lalu mandek di situ, terpaku kepada ujian yang Tuhan lakukan buat saudara. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Coba Anda mulai berpikir, katakan lagi berpikir. Oh, Tuhan akan menyediakan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan. Anda mulai berpikir bahwa ternyata apa yang Anda alami sekarang ini, apa yang dialami oleh Abraham, itu membuat Abraham itu memenuhi syarat untuk menerima. Are you still with me? Menerima janji, menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk Abraham dan dalam hal ini untuk Anda dan yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Tapi supaya Anda bisa qualified, katakan qualified. Supaya Anda qualified, Anda harus melalui ini. Kita maunya nggak melalui ujian, kita langsung mau haleluya, puji Tuhan, uang turun dari langit. That will never happen. Oke. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga dan keempat. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu dan berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan pada hari ketiga, katakan pada hari ketiga.
Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, saya mau Anda tahu bahwa di dalam Alkitab itu cerita-cerita ini betul terjadi, tapi bukan hanya terjadi, tapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah tipologi. Tipologi itu adalah satu type and symbol dari apa yang sebenarnya terjadi di kemudian. Jadi cerita ini menggambarkan bahwa Abraham dan Ishak itu gambaran atau typology daripada Allah Bapa dengan Yesus. Anda mungkin sudah tahu ceritanya bahwa akhirnya Ishak enggak dikorbankan. Ya, kalau saya katakan Abraham itu adalah gambaran dari God the Father, Ishak enggak dikorbankan, tapi Yesus dikorbankan di kayu salib. Karena Anda akan melihat ayat-ayat nanti ya, Ishak memikul kayu, Yesus memikul kayu. Dan waktu Tuhan bicara ke tanah Moria itu di perjanjian baru itu berada di daerah, in the region of Golgotha atau Calvary. Kebetulan apa enggak? Enggak kebetulan. Ini adalah tipologi. Nah, saya mau Anda perhatikan di sini 3 hari, katakan 3 hari. Nah, waktu hari pertama apa yang terjadi? Tuhan diam aja. Karena Tuhan bilangnya apa? Kamu pergi. Pergi kemana? Pergi ke sini. Pergi. Jalan 5 jam lama nggak? Naik onta deh. Oke, naik onta. Sehari lama nggak? Naik mobil aja lama. Apalagi 3 hari. Jadi selama itu dia nggak dengar apa-apa. Ingat minggu lalu saya katakan, kalau Anda sekolah, Anda bisa tanya sama guru Anda, tapi waktu ujian gurunya diam. In the time of testing, the teacher is silent. Dan waktu guru itu diam, jangan Anda beroperasi berdasarkan feeling. Nothing more than, no. Saudara, kita semua punya perasaan, saya punya perasaan, Tuhan berikan kita perasaan, Tuhan berikan kita emosi, tapi jangan sampai apa yang Anda rasakan, Anda hanya bergerak berdasarkan feeling Anda. Amin? Oke, yang berikutnya, ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan dengan keledai ini, dan aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan menyembah Tuhan, akan sembahyang. Ya. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Anda perhatikan nggak di sini apa yang saya sampaikan minggu lalu? Tuhan mau supaya kita ini kembali kepada Bapa. Turn and return. Hati bapak-bapak kepada anak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada Bapa. Anda lihat di sini salah satu kata yang diulangi, Bapak, anak, Bapak, anak, Bapak, anak. Bisa lihat ya? Oke. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi rupanya bukan sekali aja. Ini bukan pertama kali, sudah sering Abraham lakukan ini. Jadi Ishak tahu, makanya dia tanya demikian. Biasanya ada korban, ini mana ini sekarang kok nggak ada? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Sekali lagi, relationship between father and son. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ayat yang ke-9. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Memberikan apa? Mesbah itu altar, ya mesbah. Oke. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow.
Saya perhatikan di sini betul-betul Abraham ini bisa mendengar Tuhan benar-benar, saudara. Ya. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah. Siapa yang berseru? Siapa yang berseru? Malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan, bahasa Inggrisnya the angel of the Lord, malaikat di situ huruf besar. M-nya besar. Saudara kalau selidiki dan Bible scholars mengatakan bahwa ini adalah Kristofani. Apa itu Kristofani? Penampakan Kristus kepada manusia sebelum dia datang ke dunia ini. Dia menampakkan diri. Ya. Jadi bukan sembarang malaikat. Bukan, saudara. Malaikat Tuhan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Satu-satunya loh, bukan anak 12, bukan anak 8, anak 5, saudara. Well, menurut saya biarpun orang tua punya anak 12, satu juga sedih, saudara, kalau meninggal. Betul? Apalagi cuma punya satu. Anak janji. Are you with me? Jesus. Allow the Holy Spirit, izinkan Roh Kudus bekerja, ya. Ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan apa? Oh, lagi katakan. Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Wait. Abraham sudah diberkati atau belum? Anda kalau baca, ya, dia itu menjadi orang yang sangat kaya di timur. Kalau dikatakan sebagai orang yang salah satu orang yang paling kaya di timur aja, itu berarti kaya apa enggak? Jadi karena ada orang yang stuck. Gue gini aja juga udah baik kok. Gue diberkatin bisnis cuan. Semuanya oke, semuanya jalan, anak sehat. Udah cukup lah gitu ya. Apakah destiny Tuhan cuma sampai di situ? Kalau Tuhan mau bicara kepada Anda, apakah Anda masih mau taat? Apakah Anda percaya bahwa expectation yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan? Abraham udah kaya. Jangan salah ngerti, ada orang yang mandek karena apa? Nyangkut, stuck. Bahasa Inggrisnya itu they have arrived. I have arrived. Udah umur sekian, uang banyak, saving banyak, properti banyak, Bitcoin banyak, stok banyak, semuanya udah I have arrived. Wait, be careful. Be careful. Hati-hati, saudara, hati-hati. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan bukan hanya kamu yang diberkati, keturunanmu. Siapa di sini yang mau Anda diberkati tapi nggak berhenti sampai di situ, keturunanmu akan diberkati. Wow, keturunanmu akan diberkati sangat banyak dan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berkat itu gini ya, saudara, kita kalau bilang aku akan berkati engkau, ya, tapi di bahasa Inggrisnya, ya, dikatakan demikian, blessing, I will bless you. Wow.
multiplying, I will multiply your descendants. Saya waktu baca ayat ini merinding saya. Bukan hanya sekedar I will bless you. Blessings, I will bless you. Ini ditekankan berulang kali. Dan ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena apa? Karena? Oke, perhatikan saudara, apa yang saya akan sampaikan dalam beberapa menit yang terakhir ini sangat penting. I hope you catch this. Don't miss this. Don't miss this. Oke. Ada beberapa orang yang orang ikut Tuhan, born again, faithful, ke gereja, setia, semuanya itu ya. Tapi ada orang yang hanya mendengarkan apa yang Tuhan sudah katakan. Bukan apa yang Tuhan sekarang katakan. Saya nggak tahu berapa tahun Anda sudah ikut Tuhan, Anda baca firman, good. Anda baca firman, ya, dapat firman, ya. Banyak orang hanya mendengarkan apa yang Tuhan sudah katakan. Tapi enggak mendengarkan apa yang Tuhan katakan sekarang. Bedanya apa? Yang sekarang itu menjadi rema, menjadi kehidupan. Anda dicelikkan, sekarang Anda bisa mengerti. Ada bedanya saudara, bedanya besar sekali saudara. Tapi ada orang yang mungkin Anda berpikir, no. Pokoknya kalau Tuhan udah ngomong satu kali, pasti ya itulah. Tuhan udah ngomong, ya mesti begitu. Iya, pokoknya no. Loh, bingung saya pastor. Jangan bingung. Karena apa? Waktu Anda baca cerita ini dari pasal dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 18, di tengah-tengah cerita, lagi katakan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu Tuhan mengganti apa yang Dia ucapkan sebelumnya. Tuhan bicara, korbankan. Jalan, taat. Pas sudah dia taat, mau bunuh anaknya. Stop. Jadi kira-kira mungkin Anda ingat apa yang sudah pernah saya katakan beberapa bulan yang lalu. Tuhan itu gak berubah dalam karakternya. Tapi aktivitasnya kita gak bisa duga. Are you with me? Itu sebabnya kita perlu dengar. Itu sebabnya kita perlu dengar sekarang. Itu sebabnya Anda dan saya nggak bisa hanya doa mingguan. Dengar. Sekarang ini apa? Dengar. Hari ini apa? 1 jam kemudian ini apa? Anda dengar. Perhatikan saudara, bukan berarti Tuhan berubah-berubah. No. Tuhan tidak berubah. Namun Anda perlu tahu bahwa Tuhan yang tidak berubah mau merubah saudara dan saya. I hope you catch this. Tuhan yang tidak berubah selalu bekerja untuk merubah saudara dan saya supaya kita menjadi seperti Tuhan. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Kristus, Tuhan. Amin, saudara. Nah kalau jadi katakan kalau Abraham nggak dengar waktu malaikat Tuhan berseru, Abraham, dia bunuh anaknya tuh. Jadi saudara, ada orang-orang yang telanjur membunuh apa yang sebetulnya Tuhan gak mau Anda bunuh. Karena Anda pikir udah sama kayak tahun lalu, sama kayak 2 tahun lalu, sama kayak no. Oh Jesus.
Many of you heard God, but you did not keep listening. Banyak saudara sudah mendengar Tuhan, tapi Anda enggak terus mendengar dengan aktif. Are you still with me? Tuhan menyediakan. Jadi kalau kita bicara mengenai the joy of giving, itu bukan hanya jumlahnya. Nanti akan saya bahas mengenai itu ya. Nah, saya melihat ternyata dari apa yang saya sudah katakan tadi, saya berikan satu ayat yang dituliskan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Anda tahu ya, Yesus menjawab, ada tertulis. Jadi sudah tertulis, sudah ada. Tuhan sudah bicara. Benar nggak yang Tuhan bicara? Benar, manusia nggak hidup dari roti aja, benar. Tapi dari apa? Firman yang keluar, yang sekarang ini loh. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Wow. Beberapa orang hanya hidup berdasarkan the preceding words, not the proceeding words. Ini di sini proceed, yang keluar sekarang ini, bukan hanya yang dulu, yang sebelumnya ya, yang precede, bahasa Inggrisnya itu precede. Are you still following me? Yes. Okay, Holy Spirit help me. Okay. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke San Diego. Siapa sih yang pernah ke San Diego? 2 jam kira-kira kalau nggak macet ya. And pergi ke gereja kita yang di San Diego, yang puji Tuhan sekarang ada banyak tuayan di San Diego. Wow, luar biasa. Banyak jiwa yang datang, Tuhan kirimkan ke gereja kita di San Diego. Saudara tahu, waktu saya naik mobil pasang GPS, siapa yang pakai GPS? Oke. Sudah kira-kira keluar dari daerah saya, nyalakan GPS-nya. Oke. GPS-nya ngomong something like this. In 45 miles, go to Freeway 163, 45 miles. Ya. Nah, lalu jalan ya nyetir, 5 menit, 10 menit, 20 menit. Itu GPS diam aja. Bener nggak? GPS-nya diam aja, saya lihat kok nggak ngomong sih. Talk to me. Talk to me. Kalau GPS itu bukan global positioning system, kalau saya bisa ganti GPS itu sebagai God's positioning system, kalau Tuhan nggak bicara sekarang, jangan bingung. Anda perlu ingat apa yang Tuhan bicara sebelumnya. I hope you catch this. Jadi jangan Anda sembarangan ngomong, Tuhan kasih saya rema, sekarang nih begini, sekarang begini ya, bikin istrimu bingung. Berubah, bikin suamimu bingung, bikin anak-anak bingung. No. Kalau Anda nggak dengar apa-apa, dalam waktu setengah jam, 1 jam, Abraham nggak dengar apa-apa 3 hari. Tapi dia dengar apa yang terakhir Tuhan bicara kepada Abraham. Apa yang terakhir Tuhan bicara kepada Anda? Pegang itu. Jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Oh, Jesus. Kalau Tuhan nggak bicara apa-apa, paling nggak Anda ingat.
Firman Tuhan berkata, aku nggak akan pernah meninggalkan engkau. I will never leave you and I will never forsake you. Oke, yang terakhir, poin yang berikutnya, saya hampir selesai saudara. Langkah-langkah tindakan, maksudnya action. Kalau saya katakan langkah-langkah, Anda pikir ada berapa poin di sini? Paling nggak lebih dari satu ya, nanti kita lihat. Tapi saya melihat begini, saudara, bicara mengenai Tuhan menyediakan, bicara mengenai the joy of giving. Berapa banyak saudara yang berdoa minta supaya Tuhan berkati Anda? Enggak salah, saudara, saya berdoa demikian, saya berdoa buat keluarga, berdoa buat anak, doa. Nah, gimana kalau yang terjadi begini, saudara? Anda berdoa kalau saya bisa pakai ilustrasi, Anda berdoa untuk oak tree. Kita di atas bukit sini ada oak tree. Ya, Anda berdoa untuk oak tree, besar sekali doa. Untuk visi besar, keluarga besar, perusahaan besar, semuanya itu ya. Anda berdoa kira-kira Tuhan jawab apa enggak? Tuhan selalu jawab. Selalu Tuhan jawab. Seringkali kita nggak dengar aja. Seringkali waktu dia jawab kita nggak tahu karena kita pikir itu bukan jawabannya dia. Karena yang kita mau ialah kita mau yang kita doakan terjawab. Saya udah ikut Tuhan 41 tahun, saya belajar bahwa saya mengucap syukur ada doa-doa saya yang nggak dijawab sama Tuhan. Berapa banyak saudara yang ngerti saya maksud? Doa-doa yang Anda doakan, aduh saya naksir sama cewek itu. Oh Tuhan. Berapa tahun kemudian Anda tahu bahwa wah ternyata untung gua nggak sama dia. Nangkep ya? Oke. Nah Anda doa untuk oak tree, Tuhan jawab apa enggak? Tuhan jawab, Tuhan kasih benih. Tuhan kasih benih oak. Tapi waktu Anda dikasih benih, Anda simpen. Biji oak tree Anda simpen. Anda doa lagi. Oh God. Tuhan kirimkan lebih banyak benih. Tapi nggak ada tanam. Simpan lagi. Kira-kira akan ada oak tree apa enggak? Nggak ada saudara. Nggak akan ada. Jesus. Baca ayat lagi yang dulu ya. Yang minggu lalu sudah saya tayangkan, sekarang saya bacain aja. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi saudara ini punyanya Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa merampok Tuhan? Tuhan gak perlu duit. Anda perlu dengarkan apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Perlu dengarkan, ulangi lagi. Sebetulnya Tuhan itu mau memberkati. Dia menyertai, dia mau menolong. Dia mau bekerja bersama-sama dengan Anda. Tapi Anda merampok Tuhan itu dengan Anda, stop Tuhan. Aku gak mau. Kalau Abraham bilang stop, aku gak mau. Pergi kemana gak tahu. Ngomong sama Sarai, mam kita pergi. Ya belum mam waktu itu. Sayang, karena belum ada Ishak ya. Ya kita pergi yuk. Kemana? Pindah. Kenapa pindah? Tuhan suruh. Kemana? Gak tahu. Kalau Abraham bilang no. Tanpa sadar dia merampok potensi yang Tuhan berikan buat Abraham. Apakah Anda tanpa sadar karena tidak membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, itu Anda membatasi potensi Anda sendiri. Tuhan gak perlu duit. Oh Jesus. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Nah di sini Tuhan bilang ujilah aku. Test me. Wow.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Wow. Jadi saudara, saya belajar the joy of giving. Saya belajar begini saudara, ini belum langkah-langkah tindakan, belum. Is it okay with you? Saya belajar bahwa Anda nggak bisa memberi Tuhan terlalu sedikit sehingga Anda diremehkan sama Tuhan. Namun Anda juga nggak bisa memberi yang terlalu banyak buat Tuhan yang membuat Tuhan itu pilih kasih karena Anda memberi banyak. Are you with me? Janda yang memberi 1 peser itu, Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, ini orang ngasih lebih banyak daripada orang yang ngasih uang bergepok-gepok. Nah kalau Anda kasih yang jumlah banyak, wah ini kayak kebanyakan nih buat gereja. Enggak kebanyakan saudara. Saya sudah katakan, kita di sini City Blessing Churches, kita adalah good steward. Praise the Lord. Puji Tuhan untuk tepuk tangannya, tapi kind of weak. Kayaknya tuh yang di sini, tapi yang di sana apa? Iya ya, gitu ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, oh God, oh God. Jadi Anda nggak bisa memberi terlalu sedikit, Anda nggak bisa memberi terlalu banyak. Kita ada yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Saya senang kemarin saya pergi ke Walnut di Susan Park. Kita punya healing room team. Di situ ada Rima, ada Biana, ada Aming, ada siapa lagi? Pastor Tom ada Irene, ada siapa ya? Dani, ya. Doni, dan saudara Peter juga ada di sana. Kita Dewi, ya, yang lain-lainnya dan kawan-kawan. Di acara Walnut Family Festival kita buka tenda, bukan tenda game, bukan tenda buat jual makanan. Tenda untuk doakan siapa yang mau didoakan. Ada orang-orang yang didoakan, ada orang yang dengkulnya sakit bisa jalan, ada orang yang matanya buta sebelah bisa melihat. Wow, saudara. Praise the Lord. Jadi kita nggak bisa memberi terlalu sedikit dan nggak bisa memberi terlalu banyak buat Tuhan. Kalau misalnya yang kita akan salah satu yang kita akan lakukan ialah kita akan membangun gedung di sebelah. Masih ingat saudara? Ini lama sekali, khususnya sekarang ini ada challenge dengan ADA permit ya. ADA itu American Disability Act. Jadi waduh, mesti digambar lagi, submit lagi, gambar lagi, submit lagi. Saudara tahu nggak saudara bahwa banyak saudara sekarang ini maupun Anda yang melihat di online yang nggak ada di sini waktu generasi kita yang tahun 80-an kita menanam benih. Ada beberapa kita di sini dari tahun 80-an. Ya, nggak banyak. Tapi banyak Anda yang nggak ada di sini tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, saudara. Kita menanam benih. Walaupun pada saat itu Anda belum ke sini. Kita percaya bahwa you are coming. Itu sebabnya yang kita lakukan sekarang, kita mau menanam lagi untuk generasi berikut. Haleluya. Ada gambar lagi saudara, ini adalah ladang gandum.
Anda berdoa supaya diberkati, gandumnya banyak. Tapi Tuhan kirimkan biji gandum. Wow, biji gandum. Wow. Saudara, saya belajar dari Tuhan Yesus. Ada orang-orang Yunani mau ketemu dengan Yesus. Orang Yunani ini ngomong kepada Filipus. Lalu Filipus dia datang kepada Andreas. Ini ada orang Yunani mau ketemu sama Yesus. Lalu Filipus dan Andreas sama-sama pergi kepada Yesus. Guru, ada yang mau ketemu. Jawabannya begini, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap satu biji aja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah. Wow. Yang dimaksud biji gandum itu sendiri adalah dia sendiri. Ini adalah waktunya saya. The joy of giving, money is nothing. Kalau kita masih ada problem dengan money, something is wrong with us. What God wants is our life. Minggu yang lalu saya cerita mengenai apa yang saya belajar dari papi saya. Masih ingat saudara? Saya nggak akan ngomong semuanya, tapi saya garis besarnya aja. Papi saya dulu waktu saya usia 5, 6, 7 tahun, dia suka kasih saya uang baru dan saya simpan. Ini uang. Ini bukan uang mainan. Ini bukan uang monopoli. Bukan ratusan saudara, $1. Saya bawa ini bukan sebagai prop. Walaupun fungsinya ya sebagai prop ya. Tapi bukannya saya dapatkan ini bukan minggu lalu, bukan. Saya udah ada ini bertahun-tahun. Untuk mengingatkan kepada saya apa yang papi saya bicara kepada saya. I miss him, I miss my dad. Dia bilang, apa yang papi punya itu anak punya. Yang anak punya belum tentu papi punya. Saya belajar, sekarang papi saya sudah bersama Tuhan, saya ingat-ingat apa yang saya punya. Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya kita, beberapa saudara masih punya kesulitan untuk percaya hal itu. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan. Jadi saudara, yang saya belajar, Tuhan Yesus bicara begini di Yohanes pasal yang ke-10 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan saudara, apa yang Yesus punya, Bapa punya. Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Jesus is the ultimate example. Saya minta musik tim bisa maju. Kita akan nyanyikan satu lagu yang minggu lalu kita sudah nyanyikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Aku Berserah ya, Aku Berserah. Is it okay? Jesus, aku berserah, aku berserah. I surrender all. I surrender all. Okay.
bisa bayangkan saudara, saat firman Tuhan sudah disampaikan ya, Abraham itu adalah contoh dari dia melakukan apa yang dia dengar. Anda mungkin bertanya, langkah-langkah tindakan apa jadinya pastor? Kok sudah mau berdoa penutup? Poinnya cuma satu, katakan satu. Ketaatan. Loh, kok bilangnya langkah-langkah tindakan cuma satu itu aja? Ya, karena selesai kebaktian, Anda taat. Anda taat dalam memberi, yes. Anda taat ngikutin perintah Tuhan, yes. Nanti 5 jam lagi Anda taat. Besok Anda taat. Lusa taat lagi. Jadi langkah-langkah tindakan apa setelah dengar firman ini? Langkah apa? Taat. Ketaatan. Nah, berikutnya saudara, I surrender all. Kita bisa jadi emotional karena lagu ini memang kita bisa terenyuh ya. Lalu kita mulai bayangkan, apalah Tuhan, apa yang kau mau. Lalu Anda taruh barang-barang saudara, Anda taruh di altar itu ya, semuanya taruh di altar. Oh, taruh lagi, taruh sini, taruh di altar. Ini kalau misalnya ini altar ya, Anda taruh. Lalu Anda taruh lagi barang-barang, Anda taruh lagi. Anda taruh, oh banyak nih. Lalu Anda nyanyi, I surrender all. Oh banyak, barangnya banyak saudara, tumpukannya banyak. Tuhan, I surrender all. Tuhan ulurkan tangannya, dia nggak ngambil yang di permukaan, dia gali yang di bawah. Aku mau satu ini aja. Lalu Anda bilang, aduh, yang lain deh Tuhan, yang itu jangan. Tuhan akan bicara, kalau aku nggak ambil yang ini, yang lain tuh nggak ada artinya. What is the one thing that you have hold back? Yang saya tahu, kalau dituliskan lebih dari 2000 kali, saya percaya itu penting kita simak dan kita lakukan. Tuhan Yesus, biar hari ini Tuhan, kami mengalami the breaking of mindset. Pikiran kami diperbarui karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan teladan bagi kami. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Dan dia mati di kayu salib dan bangkit supaya kita bisa bersama-sama dengan Bapa. Tuhan terima kasih. Biar hari ini ya Tuhan menjadi fondasi lagi. Kami kuat di dalam keluarga karena keuangannya beres. Relationship baik karena keuangannya beres. Sehat karena keuangannya beres. Hubungan dengan keluarga, dengan teman bisnis beres karena keuangannya beres. Pada dasarnya keuangan, harta, perpuluhan, offering, benih, sedekah, warisan, kalau semuanya beres akan mempengaruhi seluruh hidup Anda. Sehingga Anda bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat. Bless your people again. Semuanya ya Tuhan, bless them. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless you.